Jika kalian ngerasa di dalam jalan buntu dalam hidup sekarang, kalian punya goal misalnya, mau beli mobil, mau beli rumah, atau mau nyenengin orang tua. Tapi kalian bingung gitu, sepertinya kalian nggak tahu jalan keluar dari situasi sekarang itu gimana. Mungkin problemnya itu bukan di ilmu kepala kalian, ataupun jaringan kenalan kalian, tapi di fokus dari otaknya kalian. Nah, jadi yang saya selalu tekankan, ilmu dalam kepala dan juga jaringan kenalan itu dua hal yang berkontribusi besar dalam kesuksesan seseorang. Jadi, kalau misalnya ada dua orang biasa dan orang yang sukses, perbedaan utamanya tuh di ilmu dalam kepala dan juga jaringan kenalannya. Nah, tapi dalam konteks ini, problemnya itu juga adalah pada fokus di otaknya kamu. Ya, fokus dari kepalanya kamu. Mungkin fokusnya kamu ini kepecah. Nah, di sini saya akan ngomongin gimana caranya supaya kalian bisa melatih dan menguatkan fokus kalian. Apa saja yang bisa kalian lakukan? Kalau kita ngomongin soal fokus, itu keterkaitannya dengan dopamin. Yang mungkin dari kalian yang dengar ini banyak yang sudah tahu. Dopamin itu apa? Yakni dopamin ini adalah zat kimia yang keterkaitannya itu adalah dengan kebahagiaan. Jadi, pada saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan ataupun memuaskan, maka si dopamin ini akan keluar dan membuat kita ada perasaan bahagia. Dan nanti kita cenderung ingin mengulang aktivitas tersebut supaya dopaminnya ini keluar lagi. Nah, yang bisa menghasilkan dopamin ini ada dua hal, dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Dari sisi aktivitas, kalau positif itu seperti olahraga. Kalau misalnya kita aktivitas olahraga secara rutin, itu dopaminnya akan meningkat secara alami, dan dia keluarnya itu bersamaan dengan serotonin dan juga endorfin ya, terkait dengan bahagia dan feeling sejahtera gitu. Nah, ini bagus karena alami, makanya sangat disarankan untuk olahraga secara rutin ya. Tapi kalau kita ngomongin soal aktivitas yang sifatnya negatif, itu juga ada. Misalnya scroll sosmed, nonton film porno, itu menghasilkan sifat negatif yang membuat keluar dopaminnya sangat tinggi sekali. Tapi hanya dalam waktu yang pendek, setelah itu dia turun tajam. Makanya kita akan nagih terhadap aktivitas tersebut supaya dopaminnya naik lagi. Nah, makanya salah satu cara untuk kita supaya fokusnya lebih baik itu adalah detox dopamin. Jadi, idealnya itu dilakukan selama 7 hari minimal, atau bisa cari di Google. Setelah 7 hari, kalian coba refleksikan diri kalian, lihat gimana efeknya, baru lanjutin lagi. Tapi ingat, minimal 7 hari, karena 7 hari ini adalah awal mula dari suatu kebiasaan itu terbentuk. Nah, di sini saya akan jabarkan apa saja yang terkait dengan detox dopamin yang bisa kalian lakukan dalam 7 hari ke depan, yang gimana nanti saya yakin bisa membawa perubahan yang besar dalam hidup kalian. Yang pertama, itu adalah dari sisi jangan nonton film porno. Ini adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Tapi menurut saya ini harus dibicarakan karena ini impactnya lumayan besar dalam hidup. Apalagi orang-orang yang teradiksi ya untuk nonton film porno. Walaupun memang pemerintah kita juga sudah nge-ban gitu ya film porno, tapi tetap aja orang mencari cara untuk bisa akses lewat VPN ataupun dari website yang namanya tidak di-ban. Tetap bisa diakses walaupun menonton film porno ini hanya menghabiskan waktu yang singkat ya. Mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu, hanya setengah jam yang secara total 45 menit. Tapi itu efeknya sangat besar dalam menghancurkan fokus, karena dia efeknya di frontal cortex ya. Jadi ini yang berkaitannya dengan fokus, daya ingat, dan juga pengambilan keputusan. Ya, makanya banyak sekali orang-orang yang teradiksi dengan film porno itu. Mereka itu biasanya nggak puas dengan hidupnya dan merasa hidupnya itu nggak ada tujuan. Dan sekali lagi ya, saya tekankan, dopamin itu banyak sumbernya ya. Salah satunya nonton film porno. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, misalnya fast food atau ngerokok
nonton film porno yang paling tinggi. Itu bisa meningkatkan dopamin bisa hampir 2 kali lipat daripada makan fast food. Nanti kalian bisa Google dan cari sendiri. Ya, makanya ini yang banyak orang kena adiksi karena itu. Ya karena dopaminnya tuh tinggi sekali dan bisa cepat. Begitu nonton film porno, kemudian dia gratifikasi, kemudian dia dapat dopaminnya dan dia nagih mau lagi gitu. Nah, gimana caranya supaya benar-benar stop? Mungkin kalau sekarang kalian adalah orang yang sangat teradiksi, itu nggak benar-benar langsung stop. Memang harus berangsur-angsur. Pertama, misalnya kalian dalam sebulan itu melakukan 30 kali. Turunkan dari 30 ke 10, ke 5, ke 2, 1, dan stop. Jarang sekali orang yang bisa benar-benar langsung dari 30 ke 0 gitu. Sama seperti rokok, memang harus berangsur. Nah, satu lagi cara selain berangsur itu adalah juga stop triggernya. Triggernya itu apa? Ya soft porn. Soft porn itu apa? Soft porn adalah dia ini porn yang sifatnya itu tipis-tipis. Jadi misalnya kalau kalian lihat sosmed, kemudian ada cewek joget-joget pakai baju bikini atau semacamnya, nah itu termasuk dalam kategori soft porn. Ini kalian harus kurangin triggernya. Karena terkadang orang nonton itu bukan karena dia kepikiran dia pengen nonton film porno, tapi karena triggernya. Dia lihat sosmed, kemudian ke trigger, akhirnya dia buka film porno dan dia melakukan itu. Jadi kalian harus stop di triggernya juga. Gimana cara stopnya? Kalau misalnya konten kalian dipenuhi seperti itu, nah kayak misalnya di IG, di TikTok, kalian sebenarnya bisa pilih not interested, yang ketika konten seperti itu muncul kalian pencet titik 3, kemudian pilih not interested. Nanti dia akan kurangin konten-konten seperti itu. Ya kalau misalnya memang bisa, sebenarnya stop dulu sementara sosmed. Benar-benar gak pakai sosmed sama sekali. Itu sangat-sangat ngefek. Gak cuma kepikiran dari dalam, tapi ketika kalian lihat jadi pengen, jadi kesana lagi bawaannya. Which is yang nge-trigger kalian untuk melakukan itu akan susah sekali. Jadi triggernya ini adalah satu hal yang kalian juga harus bisa stop gitu, supaya kalian gak kepancing. Kemudian hal kedua yang bisa kalian lakukan adalah dari sisi memiliki tujuan ya. Karena orang-orang yang mereka fokusnya itu nggak bagus, ya terutama yang kaitannya dengan yang tadi ya, nonton film porno. Itu adalah orang-orang yang biasanya nggak ada tujuan dalam hidup. Tujuan dalam hidup itu apa? Misalnya, memperjuangkan keluarga. Pengen membuktikan diri lebih baik dari orang tua, membangun bisnis, atau berkarir sampai mapan. Harus ada tujuan. Nah, tentang motivasi yang berbeda-beda antara orang, ada orang yang motivasinya karena secara internal, memang dia itu orang yang ambisius. Ada juga orang yang motivasinya adalah protek keluarga. Ada juga orang yang motivasinya karena pembuktian diri. Nah, kalian harus mencari itu motivasinya kalian itu apa. Ini penting sekali supaya kalian ada tujuan gitu. Jadi satu saran dari saya itu adalah kalian coba refleksi diri ya. Ambil kertas kosong, tulis apa sih tujuan kalian di dalam hidup ini. Apa yang mau kalian perjuangkan. Kalau kalian bukan orang yang ambisius, bukan untuk membuktikan bahwa kalian lebih hebat dari orang lain, pembuktian ke orang tua, ke teman yang menghina kalian, apa? Paling nggak perjuangkan untuk keluarga. Hidup lebih baik, minimal itu ya. Itu ditanamkan di kepala supaya nggak kosong. Karena kalau kepala kosong itu bisa menjadi penyebab dari trigger untuk nyari dopaminnya. Ya kepalanya nggak tahu mau dibuat untuk mikir apa, jadinya mikirnya ke arah sana. Dan terkait dengan mencari pasangan, saran saya untuk kalian yang masih muda sekali, yang sekarang belum menikah ya, masih mencari pasangan, jangan buru-buru cari pasangan. Kalian fokus ke diri kalian, jangan lihat satu orang terus pengen deketin dia, ngabisin waktu bersama dengan dia. Waktu yang dihabiskan dengan pasangan itu bisa digunakan untuk naikin value kalian. Apalagi kalau misalnya kalian cowok ya, kalau misalnya value kalian lebih tinggi, kalian bisa mendapatkan pasangan yang value-nya juga lebih tinggi. Nah, lebih baik kalian fokus dulu di diri kalian. Karena kalau kalian sekarang buru-buru cari pasangan atau segala macam, sayang sekali gitu.
kalian harus ngabisin uang, investasi uang, waktu, dan segala macam penyakit. Kecuali ya kalau ketemu satu orang gitu yang ingin kalian nikahi, dan kalian juga udah yakin ini orang mau dinikahin seumur hidup, sudah 100% gitu. Tapi kalau di luar dari itu hanya untuk have fun, jangan, lupakan, fokus ke diri kalian sendiri dulu. Jadi di poin kedua ini saya ingin tekankan ke kalian, balik lagi itu adalah dari sisi tujuan. Kalian harus punya tujuan supaya kalian nggak kosong, dan jangan fokus ke pasangan dulu. Fokus aja ke diri sendiri dulu, naikin value diri. Kemudian yang ketiga adalah stop sosmed. Nah, ini terkait dengan yang tadi ya, yang saya omongin pertama tadi tentang nonton film porno. Coba stop sosmed kalau bisa. Sosmed ini salah satu yang habisin waktu kita paling banyak setiap harinya, karena setiap kali waktu kosong tangan kita tuh tendensinya buka sosmed. Kalau bisa cek screen time kalian. Kalian bisa cek screen time kalian. Screen time itu adalah waktu yang kalian habiskan di handphone. Kalian buka aja di bagian setting di handphone, itu beda-beda ya. Kalian lihat screen time kalian itu berapa lama di sosmed, di IG, TikTok, sama di YouTube. Saya sekarang itu di level 1 jam ya per hari. Dulu itu ngabisin waktu sampai 7 jam per hari. Jadi sangat-sangat intens. Nah, ini juga satu sumber dopamin yang perlu kalian suppress, karena tendensinya tuh ke arah sana. Gimana caranya? Nah, saya mengakalinya. Caranya pertama, setiap kali buka sosmed, saya mindsetnya adalah audio edukasi ya. Kebanyakan saya itu kalau buka tuh paling di YouTube, saya dengerinnya pokoknya audio, dan fokusnya di edukasi. Pokoknya kalau buka carinya edukasi, itu satu. Kalau kalian misalnya ya suka dengan edukasi, ya nggak masalah, karena kan meningkatkan pemikiran kita tentang pengetahuan. Tapi kalau misalnya hanya scrolling nggak jelas untuk lihat komedi yang nggak jelas gitu, ya susah. Ketika buka sosmed, saya mindsetnya sudah selain menyerap edukasi, produksi konten. Karena kalau misalnya kita produksi, itu sudah beda sama konsumsi. Kalau konsumsi tadi kita nagih cari yang gak jelas. Produksi ini kita kasih value, dan bahkan orang-orang yang tertarik dengan value kita. Jadi kalian bisa coba juga ya. Kemudian kalian coba pisahkan HP-nya kalau memungkinkan, dan fokus untuk produksi saja, tidak konsumsi, supaya kalian tidak terpacu untuk mencari dopaminnya itu tadi. Nah, kemudian harus gimana selanjutnya? Adalah satu hal dalam satu waktu saja. Nah, di zaman sekarang orang nih banyak yang mengerjakan segala sesuatu itu multitasking. Jadi apapun tuh dikerjakan bersama-sama. Jadi pakai laptopnya ada 3 layar. Mungkin kalian pernah lihat orang-orang yang seperti itu. Layar kedua, layar ketiga itu hal-hal yang berbeda. Nah, kalau saya, ini mungkin tiap orang punya beda pendapat ya. Tapi ini saya hanya mengemukakan pendapat supaya fokus, layarnya satu aja. Terus ketika mengerjakan hal itu satu aja. Jadi pada saat saya lagi kerja, misalnya lagi scripting atau lagi mikirin strategi bisnis, ya itu aja yang saya pikirin. Handphonenya saya airplane mode atau saya silent modenya, supaya nggak mengganggu. Saya nggak ngecek email, saya nggak buka sosmed. Banyak orang yang mencampur semuanya. Sambil kerja, dia sambil buka sosmed. Ya berapa lama dia cek emailnya, terus ada telepon masuk, dia terima juga. Jadi tercampur-campur, itu mendistrak semuanya. Lebih baik satu aja. Jadi fokusnya juga kelatih untuk bisa tajam. Nah, kalian kalau misalnya pengen tahu ini sesuatu yang selalu saya ulang-ulang ya. Kalian bisa coba eksperimen dengan angka ganjil dan angka genap. Kalau ketemu angka ganjil, kalian kurangin. Kalau ketemu angka genap, kalian tambahin. Misalnya 1 sampai 10. 1 kan ganjil, berarti dikurang 1. 2 ditambah 2, 3 dikurang 3, dan seterusnya sampai 10. Ketemu angkanya berapa? Ini yang satu. Satunya lagi yang ganjil kalian kumpulkan sendiri, yang genap kalian kumpulkan sendiri. Nah, kemudian ditambahin, terus dikurangin, terus hasilnya berapa? Mana yang lebih cepat antara acara yang pertama ataupun acara yang kedua? Sudah pasti yang kalian satu-satu ngerjainnya. Nah, ini adalah salah satu analogi terhadap kalau misalnya mengerjakan segala sesuatu, itu memang baiknya juga fokus satu aja. Selain untuk mempertajam
fokusnya kalian, itu yang ada di kepala kalian, performa kalian juga jauh lebih baik gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari sisi meditasi. Meditasi 15 menit per hari. Banyak orang yang mungkin juga nggak setuju ya, tapi ini saya hanya memberikan pendapat dan terhadap apa yang saya lakukan. Jadi sekarang itu saya melakukan meditasi 15 menit per hari. Saya tahu meditasi ini adalah salah satu yang kontribusinya cukup besar ke fokus di pikiran saya, dan saya belajar itu dari Ray Dalio dan juga Steve Jobs. Itu pelajarin Zen Buddhism Mind, dan dia meditasi secara intens. Dan banyak orang-orang besar di dunia itu memang melakukan meditasi. Intinya adalah melatih fokus pikiran. Nah, untuk teman-teman, saya kasih gambaran aja. Sebenarnya intinya itu fokus pikiran. Gimana sih meditasi? Intinya cuma fokus pada pernafasan aja. Jadi intinya tutup mata, bayangin kita itu berada di dalam air. Nah, fokusnya tuh di nafas aja, naik turun. Apapun yang terjadi di dalam pikiran, yang masuk ke kiri, masuk ke kanan, ke dalam pikiran kita tetap fokus. Jadi kita punya pernafasan naik turun, dihitung 1, 2, 3. Kalau saya set kayak alarm. Jadi 15 menit. Saya akan hitung terus. 60, 90 sampai 100, 200 sampai alarmnya bunyi, ya udah stop. Awalnya kalau kalian nggak bisa coba 1 menit dulu. Tapi kalau misalnya kalian pengen langsung juga nggak masalah. Kalau saya dulu awalnya mulai dari 1 menit, 2 menit, saya naikkan ya per hari perlahan. Karena memang selalu seperti itu ya. Kebiasaan kan paling susah pas mulainya, bukan pada saat sudah terjadi. Jadi sekarang saya sudah di level 15 menit ya. Udah fokusnya di sana. Dan ini akan berasa sekali. Kalian bisa coba. Walaupun kalian sangat skeptis ya terhadap ini, bisa coba dulu. Coba aja dulu minimal 7 hari. Sehari setiap kali sebelum tidur cobain. Coba fokus ke pikiran yang tadi ya, di badan air, di atas pikiran yang ada. Biarkan semua pikirannya berputar-putar, kalian fokus aja di pernafasan. Naik, turun selama 15 menit gitu. Ini sangat bisa mempengaruhi fokus kalian. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi ini tambahannya, jalan kaki. Misalnya kalian kalau pikirannya kosong, lagi mikirin, jangan sambil duduk, jalan kaki. Ini satu kebiasaan yang saya lakukan sudah dari lama ya. Mungkin ada 5-6 tahun lalu, dan ini ada researchnya dari Universitas Stanford. Orang yang jalan kaki itu kreativitasnya naik 60%. Memang ada riset nyatanya. Jadi kalau kalian lagi berpikir, supaya berpikirnya nggak ke-trigger ke yang aneh-aneh, ya memancing untuk cari dopaminnya, lebih baik kalian jalan kaki. Tapi kalau di dalam kamar gimana? Ya jalan kaki aja bolak-balik. Walaupun misalnya kamar kalian nggak besar, kalian bolak-balik aja sampai ratusan kali sambil mikirin daripada diem. Karena nanti bisa ke-trigger tuh buat nyariin dopamin itu tadi. Ya karena dopamin ini juga muncul ya ketika kita jalan kaki. Dan ini membantu kita berpikir secara kreatif. Dan kalau misalnya kalian bisa jalan kaki sampai di luar rumah ya lebih baik. Tapi intinya ketika ada waktu kosong dan kalian berpikir sedang merenung gitu ya, lakukan itu dengan jalan kaki. Karena ini bisa membantu meredam kalian ke triggernya, ke mencari dopaminnya tadi. Nah jadi 6 hal ini lakukan selama 7 hari ke depan. Yang tadi saya sampaikan, saya cukup yakin ini bisa membantu menekan dopaminnya, menekan adiksinya, dan mempertajam fokus kalian. Lakukan 7 hari dulu, nanti setelah 7 hari kalian coba lihat lagi, oke nggak imbasnya ke dalam hidup kalian. Coba kalian buat satu perenungan, tulis dulu di atas kertas 6 hal ini yang saya sampaikan, kalian lakukan selama 7 hari. Benar-benar disiplin ya, lakukan. Terus setelah 7 hari kalian tulis lagi, efeknya apa nih? Nambah lagi 7 hari, tambah lagi 7 hari. Bagusnya sih langsung 1 bulan ya, karena ketika sudah 1 bulan, saya cukup yakin itu bisa menjadi kebiasaan kalian karena sudah diulang-ulang setiap harinya. Tapi 7 hari dulu aja, coba kalian lakukan ini, dan kalian coba tulis di kolom komentar ya, efeknya apa nih, efeknya seperti apa. Saya yakin ini satu hal yang bisa merubah hidup kalian. Dicoba ya.